Welcome to the Baseface Network. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan produk kreatif dan peluang usaha. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari produk kreatif. Di sini dikatakan produk kreatif adalah hasil dari industri kreatif yang dibuat agar dapat diperjualbelikan dan dapat mendorong ekonomi di suatu tempat. Jadi dengan terciptanya sebuah produk kreatif dapat dijadikan sebagai ide peluang usaha untuk menstabilkan ekonomi seseorang. Setelah mengetahui pengertian dari produk kreatif, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh produk kreatif dari berbagai bidang. Pertama, kita akan membahas tentang contoh produk kreatif di bidang aplikasi dan game. Subsektor aplikasi dan permainan merupakan salah satu jenis industri kreatif berbasis teknologi. Subsektor industri permainan, khususnya terkait dengan kreasi permainan dan produksi permainan, tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga bisa memberikan edukasi dan melatih ketangkasan otak tergantung dari jenis permainannya. Seperti contohnya game Mobile Legends ini, siapapun pasti telah mengetahui aplikasi ini. Semua kalangan dimulai dari anak-anak hingga dewasa memainkan game ini. Bahkan, game ini dapat menjadi ajang perlombaan karena saking banyaknya peminat game ini. Dan dengan adanya game Mobile Legends ini juga perkembangan teknologi di suatu tempat dapat meningkat. Wah, keren banget bukan? Bukan hanya itu, industri aplikasi juga merupakan jenis industri yang menyajikan konten bermanfaat untuk penggunanya. Dengan adanya berbagai macam aplikasi sesuai fungsinya, dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini menjadikan Gojek sebagai sebuah aplikasi dalam industri aplikasi memberikan banyak manfaat kepada penggunanya. Dengan adanya aplikasi ini, pelanggan tidak perlu lagi repot-repot beli makan keluar, dan sangat mudah jika membutuhkan kendaraan di waktu yang terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh produk kreatif di bidang fashion. Subsektor fashion termasuk ke dalam jenis industri kreatif yang terkait dalam pembuatan suatu produk pakaian dan pembuatan aksesoris pakaian. Contoh dari bidang fashion tidak hanya pakaian seperti kemeja, gaun, celana panjang, tetapi juga aksesoris seperti jilbab, tas, sepatu, ikat pinggang, serta jenis aksesoris lainnya. Bidang fashion juga membuka konsultasi terkait mode dan mendistribusikan produk mode yang telah diciptakan. Produk kreatif di bidang fashion tentu perlu mencari ide dan pengembangan produk-produk yang ada menjadi berbeda dan juga menjadi sesuatu yang baru. Contohnya adalah jaket multifungsi ini. Jaket ini bukan hanya digunakan sebagai penghangat badan ataupun pelindung badan, tetapi juga dilengkapi berbagai macam kantong untuk menaruh berbagai keperluan kita tanpa perlu repot-repot membawa tas. Hal ini pastinya sangat memberikan keefisienan penggunanya. Kalau tadi kita sudah membahas contoh produk kreatif di bidang fashion, kali ini kita akan membahas contoh produk kreatif di bidang DKV. Kira-kira apa sih contohnya? Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu nih, sektor desain komunikasi visual merupakan jenis industri kreatif yang terkait dalam pembuatan desain. Salah satunya adalah desain grafis. Sistem kerja yang diterapkan dari industri kreatif ini adalah dengan melakukan konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Nah, salah satu hasil produk kreatif di bidang DKV adalah beberapa logo dari 5 finalis
yang akan mengikuti kompetensi pembuatan logo untuk IKN Nusantara. Dari masing-masing logo tersebut memiliki filosofi yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya sekedar membuat saja, tetapi juga harus memikirkan makna di balik gambar tersebut. Dan inilah fakta menarik dari bidang DKV. Jika mereka ingin membuat sebuah gambar, maka harus disertakan juga arti atau filosofinya. Wah, kira-kira teman-teman tertarik nggak nih dengan bidang DKV ini? Selanjutnya, kita akan membahas contoh produk kreatif di bidang kria. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwa subsektor kerajinan merupakan jenis industri kreatif yang di dalamnya meliputi proses kreasi, produksi, dan juga distribusi dari suatu produk kerajinan yang dihasilkan. Sektor kerajinan ini dibuat oleh tenaga pengrajin mulai dari desain hingga proses hasil penyelesaiannya. Sektor kerajinan memanfaatkan material serat alam, bahkan kulit, rutan, bambu, dan ataupun kayu juga dapat menjadi sebuah produk kreatif yang memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya salah satu peserta FLS 2N tingkat SD yang satu ini. Ia membuat sebuah kerajinan tangan berupa lampu tidur yang terbuat dari anyaman kayu. Jadi dapat disimpulkan ya, Hanya dengan menggunakan bahan yang sederhana, tetapi dapat menjadikannya sebuah produk yang berguna atau bermanfaat dan memiliki nilai estetika yang tinggi. maka dari itu, Selagi kita masih punya waktu untuk mengembangkan soft skill, hal tersebut bisa kita asah agar kreativitas dalam diri kita dapat berjalan. Dan nantinya dapat menciptakan sebuah produk yang tidak kalah menarik dari produk kreatif lampu tidur ini. Oke, masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh produk kreatif di bidang kuliner. Sebetulnya, industri kreatif kuliner sudah memiliki pasarnya sendiri, baik di Indonesia maupun internasional. Sektor kuliner ini meliputi pembuatan kuliner khas daerah dan juga pemasaran produk khas daerah di Indonesia. Sektor kuliner di Indonesia sendiri sudah memiliki pasar yang luas dan sudah bisa bersaing dengan pasar retail modern. Sektor kuliner menjadi industri kreatif yang cukup menjanjikan saat ini karena memiliki nilai ekonomi dan menghasilkan keuntungan. Sentuhan kreatif pada makanan dan minuman saat ini semakin berkembang, terlihat dari munculnya beberapa produk hybrid, yaitu suatu produk baru yang berasal dari penggabungan dua produk lain. selain itu, Munculnya produk-produk makanan dengan teknologi gastronomi seperti spaghetti buah, yaitu buah yang diolah menjadi spaghetti, ataupun burger ramen, yaitu burger dengan bahan mie ramen, dan masih banyak lainnya. Ini merupakan contoh dari pengembangan produk kreatif di bidang kuliner. Kue dadar gulung coklat ini juga merupakan salah satu contoh produk kreatif di bidang kuliner. Karena biasanya kita menjumpai dadar gulung hanya berwarna hijau atau merah saja dan dengan isian kelapa parut. Tetapi di sini dadar gulung ini memiliki tampilan yang menarik, yaitu warna coklat dengan isian coklat dan pisang. Hal ini akan memberikan rasa menikmati dadar gulung dengan berbeda. Isian coklat dan pisang dalam dadar gulung ini akan menjadi unik dan menarik untuk orang lain coba. Dan tentunya akan menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan jika ingin ditekuni. jadi kira-kira jika ditawari dadar gulung coklat ini, kalian mau tidak ya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari peluang usaha. Jadi, dalam bahasa Inggris, peluang usaha sering disebut sebagai opportunity, yang memiliki arti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang usaha sendiri bisa datang dari mana saja. Hal tersebut bisa kita lihat dari tren usaha yang berkembang, usaha lain yang sudah sukses, ataupun melihat bahwa di sekitar lokasi kita belum ada jenis usaha tersebut. Nah, hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang bagi kalian jika ingin menciptakan sebuah usaha. Jadi jangan takut ya, jika kita memiliki peluang dalam diri kita untuk merencanakan sebuah usaha. Cobalah untuk kembangkan dan yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan identifikasi peluang usaha. Jadi tujuan dari identifikasi peluang usaha itu agar nantinya usaha yang akan kita jalankan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai kesuksesan. Nah, tujuan bisnis tersebut bisa berupa mencari keuntungan, mencapai popularitas,
mendukung kesuksesan organisasi nirlaba, dan lain-lain. Terakhir, kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi peluang usaha. Yang pertama itu, kita harus mengenali kira-kira masalah apa yang ada di sekitar kita, yang dapat kita jadikan sebuah peluang untuk membuka usaha. Selain itu, kita juga harus mengetahui kira-kira passion atau keahlian dalam diri kita ini apa. Karena jika kita menjalankan sebuah usaha berdasarkan minat dan keahlian kita, hal ini akan mempermudah kita dalam menjalankan sebuah usaha. Yang terakhir, kita perlu menganalisis SWOT-nya, yaitu berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan kita hadapi dalam membuka sebuah usaha. Oke, sekiranya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya.